Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai politik luar negeri bangsa Indonesia serta lepasnya Timor Timur dan Pulau Likitan serta Sipadan dari bangsa Indonesia. Saya Theodor Amadeo dari 11 MIPA 9 absen 33. Dan saya Matthew Victor Yustiawan dari kelas 11 MIPA 9 nomor absen 23, dan kami berdua akan menjelaskan bagaimana politik luar negeri milik Indonesia. Langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, jadi langsung kita mulai penjelasan mengenai politik luar negeri Indonesia, lepasnya Timor Timur serta Pulau Sipadan dan Likitan dari Indonesia. Yang pertama adalah daftar pembahasan-pembahasannya dulu nih. Yang pertama ada politik luar negeri yang akan berisikan definisi, landasan, sejarah, faktor, dan peranan politik luar negeri. Lalu yang kedua ada sengketa Timor Timur dan penjelasan mengenai sengketanya. Lalu dan yang terakhir ada sengketa Pulau Sipadan dan Likitan dan juga penjelasannya. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi politik luar negeri. Oke, mari belajar bersama mengenai politik luar negeri. Jadi di sini ada definisinya terlebih dahulu. Politik luar negeri adalah suatu kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional untuk mencapai tujuan nasional. Hal ini tertuang juga dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri yang bunyinya, setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga Indonesia. Lalu prinsip dasar politik luar negeri Indonesia menurut Yumetri Abidin dalam Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia tahun 2017 halaman 27. Prinsipnya, yang pertama, Indonesia melakukan politik damai. Yang kedua, Indonesia menjalin hubungan baik dengan negara lain dengan saling menghargai dan tak melakukan intervensi atas permasalahan dalam negeri masing-masing. Yang ketiga, Indonesia mendukung penuh atas terciptanya perdamaian dunia dengan ikut serta dan aktif dalam organisasi internasional. Yang keempat, Indonesia mempermudah pertukaran pembayaran internasional. Yang kelima, Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial secara global yang berlandaskan pada piagam PBB. Dan yang terakhir, Indonesia membantu untuk memerdekakan negara-negara yang masih terjajah. Perubahan sikap dalam tiap periode pengurusan terjadi karena perubahan lingkungan domestik, regional, dan internasional yang disesuaikan dengan kepentingan nasional. Kepentingan pertahanan contohnya, di sini ada beberapa jenis, yaitu kepentingan pertahanan yang menyangkut wilayah, warga negara, dan sistem politik. Yang kedua, kepentingan ekonomi yang menyangkut kerjasama antar negara untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negaranya. Yang ketiga, kepentingan tata internasional adalah upaya mempertahankan sistem politik atau ekonomi global yang berdampak positif bagi negaranya. Dan yang terakhir, kepentingan ideologi. Hal ini berkaitan dengan cara negara untuk menjaga ideologinya dari ancaman ideologi negara lain. Dalam artikel Politik Luar Negeri Indonesia dan Globalisasi dalam Jurnal Politika volume 1 nomor 2 tahun 2010 dibagi kepentingan politik luar negeri Indonesia dalam periode pemerintahan, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Rinciannya adalah yang pertama, Orde Lama yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1966. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia berfokus untuk memperoleh pengakuan secara hukum dari negara lain. Selain itu, pengentasan kolonialisasi melalui pergetaran pertahanan dan keamanan terus dilakukan. Lalu yang kedua, Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Berakhirnya Orde Lama meninggalkan keterpurukan ekonomi bagi negara Indonesia. Untuk itu, Orde Baru berupaya menaikkan pertumbuhan ekonomi dengan menjalin hubungan baik dengan negara lain. Lalu yang terakhir, era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 sampai masa kini. Krisis ekonomi pada akhir Orde Baru menjadikan kepentingan Indonesia dalam politik luar negeri kembali fokus pada ekonomi. Namun, akibat Orde Baru yang memiliki citra buruk dalam kancah politik global karena sistem pemerintahan yang otoriter, Indonesia juga fokus dalam pemulihan citra Indonesia di dalam dunia internasional.
Lalu yang kedua, apa saja sih landasan politik luar negeri dari Indonesia? Mari kita saksikan. Yang pertama adalah landasan ideal. Nah, dalam landasan ideal ini, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dijadikan landasan politik luar negeri melalui kelima sila Pancasila yang memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan politik luar negeri. Sebagai contoh, dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, semua makhluk Tuhan yang berpegang teguh dan percaya, yakin terhadap ajaran Tuhan, bebas menjalankan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Lalu yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua, Indonesia menolak segala bentuk kekerasan dan penindasan terhadap manusia, karena Indonesia menjunjung tinggi kesederajatan bangsa-bangsa dan tidak membedakan status-status sosial. Lalu ketiga, sila ketiga atau persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini, Indonesia menempatkan persatuan dan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia di atas kepentingan pribadi, suku, ataupun golongan. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini, Indonesia menempatkan musyawarah untuk menyelesaikan setiap permasalahan, sehingga Indonesia selalu melakukan musyawarah dan perundingan dalam menyelesaikan masalah. Lalu yang terakhir, sila kelima, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia memegang prinsip-prinsip keadilan. Maka dalam menjalankan politik luar negeri, Indonesia selalu mendorong terwujudnya keadilan sosial. Lalu masuk ke dalam landasan konstitusional. Landasan konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada pembukaan dan batang tubuh. Yang menjadi dasar pada pembukaan UUD 1945 adalah alinea pertama dan keempat. Sedangkan pada batang tubuh yang menjadi landasan adalah pasal 11 dan 13. Lalu masuk dalam landasan operasional. Pernyataan Muhammad Hatta dalam pidato mendayung antara dua karang di Yogyakarta tanggal 2 September 1948. Hatta dalam peristiwa ini mendefinisikan kata bebas pada sikap netral Indonesia yang tidak berpihak pada blok barat maupun blok timur yang sedang berperang. Yang tentu saja tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita, yaitu Pancasila. Kata aktif merujuk pada usaha Indonesia menjaga perdamaian blok barat dan timur dengan cara bersifat aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Contoh, Indonesia sebagai tuan rumah dari Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika atau KAA pada 1955 yang selanjutnya akan melahirkan gerakan non-blok atau GNB. Pada landasan operasional, peraturan perundang-undangan yang menjadi landasnya adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan internasional dan tentang pertahanan negara. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Undang-undang ini membahas tentang perjanjian internasional secara detail. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan sosial dan undang-undang lainnya. Oke, lalu lanjut kepada sejarah politik luar negeri. Bagaimana sih perjalanan politik luar negeri Indonesia? Oke, Indonesia sudah mulai ikut berpartisipasi sebagai pelengkap kebijakan untuk mengatur hubungannya di dunia internasional sejak Indonesia dinyatakan sebagai negara yang berdaulat. Landasan politik luar negeri bangsa Indonesia adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Wakil Presiden RI yang pertama yaitu Muhammad Hatta pada 2 September 1948 menyatakan tujuan-tujuan politik luar negeri Indonesia. Menurut Bapak Muhammad Hatta, tujuan-tujuan tersebut antara lain, yang pertama, mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keselamatan bangsa juga negara Indonesia. Lalu yang kedua, memperoleh barang-barang dari luar negeri yang tidak atau belum dapat diproduksi sendiri sebagai upaya memperbesar kemakmuran rakyat Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan persaudaraan antar bangsa, dan yang terakhir, meningkatkan perdamaian dunia. Kemudian pada tahun 1959 sampai 1965, saat masa demokrasi terpimpin,
Landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan UUD 1945 alinea pertama, lalu UUD pasal 11 dan pasal 13 ayat 1 dan 2, serta amanat presiden yang disebut dengan Manifesto Politik Republik Indonesia. Isi amanat tersebut dibagi menjadi dua tujuan, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan pendek yang diinginkan adalah melanjutkan perjuangan anti-imperialisme, sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah melenyapkan imperialisme. Pada masa tersebut, pemerintah Indonesia yakin bahwa negara-negara Barat masih bisa mengancam kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, manifesto ini merupakan cikal bakal munculnya doktrin dunia tanpa blok Barat, blok Timur, ataupun blok ketiga. Lalu masuk ke dalam masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia diatur dalam ketetapan MPRS nomor 12, garing MPRS, garing 1966. Ketetapan ini mempertegas kembali sejumlah peraturan formal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Poin pertama yang dipertegas dalam ketetapan ini adalah politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme dalam bentuk apapun. Indonesia juga turut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Poin kedua adalah politik luar negeri Indonesia mengabdi kepada kepentingan nasional serta amanat penderitaan rakyat. Lalu tahun 1973, politik luar negeri Indonesia mulai difokuskan pada upaya pembangunan. Ini artinya lebih banyak kerjasama Indonesia di bidang ekonomi dan bidang lainnya dengan dunia internasional. Kemudian baru setelah reformasi, yaitu pasca Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia diatur dalam ketetapan MPR nomor 4 garing MPR garing 1999. Kegiatan politik luar negeri pada masa ini lebih banyak menekankan pada faktor-faktor yang menyebabkan krisis ekonomi nasional yang terjadi pada saat itu. Sekarang kita masuk ke dalam faktor politik luar negeri. Apa sih yang mempengaruhi faktor luar negeri bangsa Indonesia? Nah saja kita mulai. Jadi, faktornya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, yang pertama adanya kekhawatiran karena keberlangsungan hidup negara terancam. Ini terjadi ketika suatu negara menjalin suatu hubungan internasional karena dia khawatir jika negaranya akan dikudeta atau mendapatkan intervensi dari negara lainnya. Lalu yang kedua, sumber daya alam yang kurang merata. Faktor sumber daya alam menjadi faktor internal suatu negara dalam melakukan hubungan internasional agar kebutuhannya dapat tercukupi. Contoh, lalu kegiatan ekspor dan impor. Lalu, kebutuhan nasional belum tercukupi dengan baik. Jalinan hubungan internasional antar negara dilakukan untuk mencukupi kebutuhan nasional. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi oleh negara tersebut. Contohnya adalah impor kendaraan bermotor. Lalu yang keempat, ingin mewujudkan kepentingan nasional. Setiap negara tentunya memiliki kepentingan nasional, contohnya di bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Agar bisa mewujudkan kepentingan tersebut, maka suatu negara akan menjalin hubungan internasional. Lalu yang terakhir, kondisi dan letak geografis yang berbeda. Negara akan menjalin hubungan internasional jika kondisi dan letak geografisnya berbeda, sehingga akan sangat mempengaruhi beberapa bidang kehidupan. Contohnya, negara yang tidak bisa menanam padi akan berusaha mengimpor beras dari negara lainnya agar kebutuhan berasnya bisa tercukupi. Lalu kita akan masuk kepada faktor eksternal. Yang pertama, ada struktur global atau internasional. Hubungan internasional bersifat dinamis dan berubah-ubah, sehingga sebuah negara perlu memiliki politik luar negeri sebagai posisi negara tersebut. Perubahan global lingkungan internasional dimulai sejak Perang Dunia Kedua atau Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dunia dikuasai oleh persaingan global di antara kedua negara itu saja atau bipolar hingga awal 1990-an. Setelah itu, Amerika Serikat menjadi pemain utama dalam politik global tanpa penantang yang seimbang, sehingga struktur global dinamai unipolar. Ketika Amerika Serikat diserang oleh kelompok teroris Al-Qaeda pada tahun 2001 atau yang dikenal dengan peristiwa 9/11, maka dunia internasional dipandang memiliki
multipolaritas. Sejak itu, kekuatan global tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja, namun juga memperhitungkan kelompok-kelompok terorisme, yang dimana ini ada hal baru. Akibatnya, Amerika Serikat tidak bisa lagi menjadi hegemonic state atau negara payung yang memiliki kapabilitas pertahanan dan sekaligus ekonomi yang mendukung negara-negara sekutunya. Lingkungan global strategis yang berubah itu sangat mempengaruhi berbagai negara dalam merumuskan politik negara mereka, politik luar negeri mereka. Negara-negara itu tidak bisa lagi berpihak kepada Amerika Serikat sebagaimana di masa Perang Dunia. Mereka dituntut memiliki politik luar negeri yang fleksibel atau mudah dalam menyesuaikan diri dengan perubahan global, sehingga dapat secara cair mengubah politik luar negeri mereka dalam menjalankan kerjasama dan merespon konflik-konflik di luar negaranya. Lalu kita masuk kepada hukum internasional. Pada isu-isu tertentu, hukum internasional berlaku dan menuntut berbagai negara untuk comply atau patuh dan menjalankannya. Kesepakatan berbagai negara terhadap UNCLOS menuntut banyak negara memiliki respon yang sama terhadap klaim sepihak atau unilateral pemerintahan Cina di Laut Cina Selatan. Negara-negara seperti Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam memprotes klaim China melalui kebijakan Nine Dash Line, di mana keputusan Mahkamah Internasional mengakui klaim Filipina menguatkan berbagai negara itu untuk menentang kebijakan China di Laut Cina Selatan. Hukum atau norma internasional menjadi dasar berbagai negara untuk menunda pengakuan mereka terhadap pemerintahan baru di Afghanistan. Ini contoh lain. Penghormatan kepada hak asasi manusia, khususnya perempuan, menjadi representasi hukum internasional yang ditaati oleh pemerintahan Taliban di negara itu. Situasi itu juga dialami oleh kelompok militer di Myanmar yang merebut pemerintahan demokratis hasil pemilu 2020 melalui kudeta militer di awal Februari 2021. Lalu yang ketiga, ada organisasi internasional. Berbagai keputusan organisasi internasional dapat berlaku sebagai kesepakatan internasional yang dibuat oleh berbagai negara yang menjadi anggota organisasi tersebut. Organisasi internasional itu misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai OI di bawahnya, termasuk berbagai organisasi di kawasan tertentu seperti African Union, ASEAN, EU, NATO, SAARC, dan sebagainya. Putusan itu dapat berbentuk ketentuan bersama atau sanksi atau berupa boikot terhadap berbagai peristiwa internasional. Dalam banyak kasus di PBB, rencana beberapa negara untuk memperlakukan sanksi atau boikot mendapat tantangan melalui veto dari negara lain di Dewan Keamanan PBB. Rusia, Amerika Serikat, dan Cina biasanya dikenal sebagai negara yang banyak memberikan veto terhadap rencana pemberlakuan sanksi terhadap sebuah negara, misalnya Israel. Lalu kita akan masuk kepada aliansi pertahanan. Pembentukan aliansi pertahanan global dapat menjadi dasar bagi politik luar negeri sebuah negara. Contoh yang terakhir adalah aliansi antara Australia, United Kingdom, dan United States atau AUKUS. Tujuan utama dari aliansi pertahanan itu adalah menghadapi ancaman keamanan global dari Cina di Indo-Pasifik. Sebagai sebuah kawasan strategis, ketiga negara itu membentuk kerjasama pertahanan keamanan agar dapat mendominasi kawasan itu dan mampu meredam provokasi militer Cina. Salah satunya adalah membangun kapal selam nuklir untuk Australia. Lalu kita masuk kepada kerjasama ekonomi. Selain kondisi lingkungan politik, struktur global juga mendemonstrasikan berbagai kerjasama ekonomi di berbagai kawasan atau multilateral. Berbagai kerjasama ekonomi kawasan dapat ditemukan di kawasan Amerika Utara melalui NAFTA. Kalau di Asia Tenggara dapat melalui Asian Economic Community. Lalu untuk di Asia Pasifik ada APEC. Di Afrika ada African Union. Eropa ada Uni Eropa. Wilayah Eurasian dapat ditemui pada Eurasian Economic Union. Kerjasama ekonomi juga diinisiasi oleh beberapa negara untuk menunjukkan kepemimpinan ekonominya di kawasan tertentu. Amerika Serikat pernah menginisiasi kerjasama ekonomi melalui Trans-Pacific Partnership
Namun, Presiden Trump memutuskan keluar dari TPP itu, sedangkan China berhasil membentuk kerjasama Regional Comprehensive Economic Partnership pada akhir 2020 lalu. Prinsip utama dari kerjasama ekonomi ini adalah menciptakan peluang-peluang ekonomi melalui kerjasama kawasan di tengah meningkatnya kompetisi global. Namun demikian, kerjasama ekonomi juga dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk mengurangi potensi konflik di antara berbagai negara. Lalu kita masuk kepada peranan politik luar negeri bangsa Indonesia, di mana akan dibedakan menjadi peran diplomatik dan peranan Indonesia dalam dunia internasional. Lalu pertama kita akan masuk ke peran diplomatik. Adanya duta besar adalah salah satu peranan penting dalam membuka sebuah hubungan dengan negara lain serta politik luar negeri. Indonesia sendiri memiliki duta besar untuk masing-masing negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Duta besar ditunjuk oleh presiden sendiri dan akan ditugaskan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di suatu negara. Ada juga yang ditempatkan di organisasi internasional, contohnya PBB. Sekarang fungsi dari duta besar itu apa sih? Jadi fungsinya adalah mewakili negara Indonesia di negara tempat tugas, mengemban kepentingan negara Indonesia serta WNI di negara tempat tugas. Hal yang ketiga, mengadakan persetujuan dengan pemerintah tempat tugas dan kerjasama kedua negara. Lalu kita juga akan membahas apa sih tugas dari duta besar. Yang pertama, mewakili negara Indonesia dalam hubungan bilateral. Yang kedua, melindungi warga negara Indonesia di negara tempat bertugas dan meningkatkan hubungan internasional. Lalu, peranan Indonesia sendiri dalam dunia internasional itu apa? Contoh, Indonesia mewujudkan politik bebas aktif adalah dengan mengadakan Konferensi Asia Afrika atau KAA dan menjadi anggota dari PBB itu sendiri. Selain itu, Indonesia juga termasuk negara yang memprakarsai lahirnya gerakan non-blok. Manfaat dari ada KAA adalah mengobarkan semangat negara-negara kawasan Asia Afrika untuk lepas dari penjajahan, mengurangi ketegangan dunia, dan mengupayakan penghapusan politik apartheid di Afrika Selatan. Jadi kali ini saya juga akan menjelaskan mengenai sengketa Timor Timur. Apa sih yang dimaksud dengan sengketa Timor Timur? Jadi dari pengertiannya terlebih dahulu, sengketa Timor Timur adalah persengketaan antara Indonesia dan Timor Timur atas kemerdekaan Timor Timur. Sikap Indonesia ingin membawa Timor Timur masuk menjadi bagian dari negara Indonesia melalui paksaan, tapi masyarakat lokal menolak dan melakukan perlawanan. Permasalahan ini akhirnya diselesaikan melalui referendum yang diwadahi dan dikoordinasi oleh PBB. Jadi kronologis referendumnya adalah pada tahun 1975, yaitu tepatnya pada tanggal 28 November, perjuangan Front Revolusioner untuk Timor Leste Merdeka atau Fretilin berhasil mengusir penjajah pada masa itu, yaitu Portugal. Tetapi perjuangan Fretilin ini harus dibayar mahal, karena 9 hari kemudian Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soeharto pada masa itu melakukan invasi militer yang berujung dengan aneksasi atau penggabungan secara paksa wilayah Timor Leste ke wilayah Indonesia. Soeharto melihat adanya momentum tersebut dengan memanfaatkan situasi Timor Leste yang saat itu sedang terpecah antara kelompok sayap kiri dan sayap kanan. Maka bagian timur Pulau Timor itu pun akhirnya dideklarasikan sebagai provinsi terbaru Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia menyerang Timor Leste dengan operasi militer yang kita kenal dengan Operasi Seroja. Operasi militer ini adalah operasi terbesar yang pernah dilakukan oleh TNI. Ribuan pasukan dikerahkan untuk menyerbu dan merebut kota Dili dan menghancurkan Fretilin. Fretilin pun akhirnya menderita kekalahan. Sekitar 15.000 tentara Indonesia kemudian dikerahkan untuk mengamankan kota kedua terbesar di Timor Leste, yaitu Bau Cau. Tanggal 27 Juli 1976, Indonesia resmi mendeklarasikan Provinsi Timor Timur sebagai Provinsi ke-27. Lalu langsung ke tahun 1998, rezim Soeharto berakhir, dan itu menjadi kabar yang sangat gembira bagi rakyat Timor Timur. Apalagi setelah tuntutan referendum yang mereka suarakan ditanggapi oleh Presiden Indonesia ketiga, yaitu B.J. Habibie.
yang mengajukan rencana referendum kepada Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Kofi Annan, melalui surat resmi pada tanggal 27 Januari 1999. Dalam pernyataannya, Habibie mengatakan subsidi moneter yang diberikan pemerintah Indonesia selama ini tidak sebanding dengan manfaat yang didapat, dan Timor Timur yang dulu bukan bagian dari Indonesia. Itulah pertimbangan B.J. Habibie untuk mengusulkan referendum di bawah koordinasi PBB. Lalu pada tanggal 5 Mei 1999, PBB mengadakan pertemuan di New York dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugis untuk membahas pelaksanaan referendum Timor Timur. Akhirnya, pada tanggal 30 Agustus 1999, referendum dilaksanakan dan rakyat Timor Timur disodori oleh dua pernyataan, yaitu opsi 1. Apakah Anda menerima otonomi khusus untuk Timor Timur dalam NKRI? Dan opsi yang kedua, apakah Anda menolak otonomi khusus yang diusulkan untuk Timor Timur yang menyebabkan pemisahan Timor Timur dari Indonesia? Referendum Timor Timur dilaksanakan oleh UNAMED atau United Nations Mission in East Timor yang dibentuk oleh PBB. Hasilnya, dari total 438.968 suara sah, sebanyak 344.580 suara atau 78,5% memilih opsi pertama. Opsi kedua maksud saya yaitu merdeka. Sedangkan sisanya 21,5% memilih opsi untuk tetap bergabung dengan Indonesia. Tingkat partisipasi dalam referendum ini sangat tinggi, mencapai 98,6% dari seluruh pemilih terdaftar. Dengan hasil tersebut, maka resmilah Timor Timur lepas dari kekuasaan NKRI dan untuk sementara berada di bawah otoritas PBB. Pada tanggal 20 Mei 2002, negara Timor Leste secara resmi dideklarasikan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Tokoh perjuangan pembebasan, Sanana Gusmao, terpilih sebagai presiden pertama yang akhirnya juga bersahabat baik dengan presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie. Memperingati 20 tahun referendum, hari Kamis tanggal 29 Agustus 2008, pemerintah Timor Leste meresmikan jembatan sepanjang 540 meter yang diberi nama Jembatan B.J. Habibie di dekat Dili. Nama Habibie digunakan sebagai bentuk penghargaan serta penghormatan rakyat dan pemerintah Timor Leste terhadap jasa Presiden ketiga Republik Indonesia tersebut dalam jalan panjang kemerdekaan Timor Leste. Lalu bagaimana kondisi terkini Timor Leste? Dilansir dari laman Heritage, skor kebebasan ekonomi Timor Leste sangat rendah, yaitu di angka 45,9. Hal itu menjadikan Timor Leste menduduki peringkat ke-171 negara di dunia dalam indeks di tahun 2020. Di kawasan Asia Pasifik sendiri, Timor Leste berada di peringkat ke-40 dari 42 negara, dan skor keseluruhannya jauh di bawah rata-rata dunia, menjadikan Timor Leste sebagai salah satu negara paling miskin di dunia. Mengutip laporan United Nations Development Program atau UNDP, Timor Leste diperkirakan memiliki angka pendapatan domestik bruto atau PDB per kapita sebesar 2.356 dolar Amerika atau sekitar 35 juta. Ini di bawah PDB Indonesia di tahun 2019 sebesar 60 juta. Timor Leste sendiri masih mengandalkan minyak sebagai pemasukan utama. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, perekonomian Timor Leste semakin terpuruk. Dan buktinya, pemerintah Timor Leste sudah mencairkan dana sebesar 250 juta dolar Amerika dari Petroleum Fund yang 60%-nya digunakan untuk penanganan COVID. Hambatan lainnya adalah praktik korupsi yang merajalela di negeri ini. Sekarang kita akan sama-sama belajar mengenai sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Apa sih yang sebenarnya terjadi pada sengketa ini? Langsung saja kita pelajari bersama. Pertama-tama kita harus mengerti dahulu apa sih pengertiannya. Jadi, sengketa Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan antara Indonesia dan Malaysia atas hak kepemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan dengan luas 50.000 meter persegi dan Pulau Ligitan dengan luas 18.000 meter persegi. Sikap Indonesia semula ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN, namun akhirnya sepakat untuk menempuh jalur hukum Mahkamah Internasional. Kronologi sengketanya,
Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Pulau Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status quo. Akan tetapi, ternyata pengertian dari pihak Malaysia dan pihak Indonesia berbeda satu sama lain. Di mana ini dapat dilihat di mana pihak Malaysia membangun resort pariwisata baru yang dikelola oleh pihak swasta Malaysia. Karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah kepemimpinan Malaysia sampai persengketaan selesai. Sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa status ini berarti pulau tersebut tidak menjadi milik siapapun dan tidak boleh ditempati ataupun diduduki sampai persoalan atas kepemilikan kedua pulau ini selesai atau tuntas. Sedangkan Malaysia sudah membangun resort di sana dan tiba-tiba menjadi berita pada awal bulan itu. Hal ini dikarenakan dua pulau kecil yang terletak di Laut Sulawesi itu telah dibangun cottage di atas Sipadan. Pulau yang luasnya hanya 4 km persegi siap menanti wisatawan. Pengusaha Malaysia telah menambah jumlah penginapan menjadi hampir 20 buah. Dari jumlahnya, fasilitas pariwisata itu memang belum bisa disebut memadai. Tetapi, pemerintahan Indonesia yang juga merasa memiliki pulau-pulau itu segera mengirimkan protes ke Kuala Lumpur agar pembangunan di sana diberhentikan terlebih dahulu. Alasannya karena Pulau Ligitan dan Sipadan masih dalam sengketa, belum diputus siapa yang menjadi pemiliknya. Pada tahun 1969, pihak Malaysia secara sepihak memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam peta nasionalnya. Lalu, pada tahun 1976, Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, dalam KTT pertama ASEAN di Pulau Bali ini antara lain menyebutkan bahwa akan dibentuk Dewan Tinggi ASEAN untuk misalkan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota ASEAN. Akan tetapi pihak Malaysia lagi dan lagi menolak karena beralasan terlibat pula sengketa dengan pihak Singapura untuk klaim Pulau Batu Putih, sengketa kepemilikan Sabah dengan Filipina, serta sengketa Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, China, dan Taiwan. Pihak Malaysia pada tahun 1991 lalu menempatkan sepasukan polisi hutan atau setara dengan BRIMOB untuk melakukan pengusiran semua warga Indonesia serta meminta pihak Indonesia untuk mencabut klaim atas kedua pulau tersebut. Sehingga pihak Indonesia yang ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN dan selalu menolak membawa masalah ini ke ICC atau Dewan Mahkamah Internasional kemudian melunak. Dalam kunjungannya ke Kuala Lumpur pada tanggal 7 Oktober 1996, Presiden Soeharto akhirnya menyetujui usulan Perdana Menteri Mahathir tersebut yang pernah diusulkan pula oleh Mensesnek Murdiono dan Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dibuatkan kesepakatan final and binding pada tanggal 31 Mei 1997. Kedua negara menandatangani persetujuan tersebut. Lalu, pada tahun 1998, masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa kembali ke ICJ atau Mahkamah Internasional. Kemudian pada hari Selasa 17 Desember pada tahun 2002, Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa itu antara Indonesia dengan Malaysia. Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya satu orang yang berpihak kepada bangsa Indonesia. Dari 17 hakim tersebut, 15 hakim merupakan hakim tetap dari Mahkamah Internasional, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia. Hal ini bukan karena diplomatis bangsa Indonesia lemah, melainkan
kemenangan Malaysia ini didasarkan pada pertimbangan effectivity tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim, di mana pertimbangan effectivity-nya yaitu pemerintahan Inggris di mana pada kala itu menjajah Malaysia telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercusuar sejak tahun 1960-an. Sementara itu, kegiatan pariwisata yang dilakukan Malaysia tidak menjadi pertimbangan serta penolakan berdasarkan chain of title atau rangkaian kepemilikan dari Sultan Sulu. Akan tetapi, gagal dalam menentukan batas di perbatasan laut antara Malaysia dan Indonesia di Selat Makassar. Lalu, setelah dikelola oleh pihak Malaysia, kondisi terkini dari Pulau Likitan dan Pulau Sipadan sangat-sangat baik, di mana pulau-pulau tersebut telah menjadi pulau-pulau pariwisata yang kaya akan pemandangan alamnya yang indah, di mana dapat dilihat seperti gambar yang ada di PowerPoint. Sangat menjanjikan dan banyak perkembangan yang sangat pesat. Begitu pula dengan lepasnya Timor Leste dari Indonesia, ini bukan karena diplomasi Indonesia yang lemah, tetapi karena pihak atau rakyat Timor Leste-nya sendiri yang ingin melepaskan diri dari Indonesia melalui referendum dan disetujui oleh Presiden kala itu yaitu B.J. Habibie, di mana B.J. Habibie menilai bahwa kurang worth it atau kurang sepadan antara pemasukan atau input yang diberikan oleh Timor pada waktu itu dengan apa yang disubsidi atau dikeluarkan oleh bangsa Indonesia untuk Timor. Jadi sekian materi dari kami, dari saya dan Matthew. Kami harap materi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan pelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih.